One, two, three, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang Application Programming Interface atau APA, di mana Application Programming Interface ini berarti aplikasi pemrograman antarmuka. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, ini Application Programming Interface atau APA. Apa itu Application Programming Interface? Application Programming Interface atau APA adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, di mana peran dari IP ini sendiri untuk sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform atau platform yang berbeda. Nah, APA juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan developer menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Developer tidak perlu untuk menyediakan data sendiri, namun cukup dengan mengambil data dan informasi dari platform melalui APA. Kemudian APA juga dapat mengembangkan sebuah website dengan berbagai kemudahan fitur yang dimilikinya. Sebagai contoh, yang sering kita jumpai dalam penggunaan WordPress, banyak kita jumpai fitur yang memudahkan dalam mengintegrasikan suatu IP ke dalam sebuah situs dan platform miliknya atau milik developer sendiri. Contohnya seperti developer Facebook, dia menggunakan API WhatsApp dan Instagram, sehingga saat kita mengupload status di WhatsApp atau Instagram, kita juga bisa menghubungkannya dengan Facebook. Sekarang kan akun Instagram dan akun WhatsApp itu sudah terhubung dengan Facebook. Nah, atau sering kita jumpai dalam situs-situs yang menampilkan media sosialnya dalam websitenya. Contohnya seperti itu, kurang lebihnya. Selanjutnya, fungsi dari Application Programming Interface itu sendiri, yang pertama, membantu beban kerja dari server, di mana dengan menggunakan sebuah antarmuka khusus ini, maka server tidak perlu mencari dan menyimpan semua data, hanya cukup memanggil atau meminta APA untuk mendapatkan data dari server asalnya. Dengan kondisi tersebut, server yang Anda gunakan tidak akan terbebani tugas terlalu berat. Jadi cukup kita memanggil APA dari platform atau APA dari perangkat aplikasi yang kita inginkan, sehingga tugas dari server itu tidak terlalu berat. Fungsi yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi lebih cepat dan efektif, di mana APA memberikan kemudahan dan manfaat dari sisi pengembangan aplikasi. Jadi kita tidak perlu melakukan atau menghubungkan dua aplikasi untuk melakukan komunikasi. Cukup dengan menggunakan bantuan APA, maka komunikasi dapat terjalin dengan baik. Kemudian proses integrasi dan penambahan beberapa fitur pada aplikasi akan menjadi lebih cepat. Fungsi yang ketiga yaitu menciptakan aplikasi yang fungsional. Nah, manfaat lain dari penggunaan APA ini adalah menciptakan aplikasi yang lebih fungsional dan memiliki struktur yang kompleks. Nah, maksudnya ini, dalam menambahkan informasi tidak perlu melakukan input secara manual, cukup dengan menggunakan bantuan APA dapat menampilkan fitur yang sama dengan aplikasi tujuan. Jadi kayak istilahnya kita ingin menampilkan media sosial kita di website itu sendiri, kita cukup memanggil APA dari Instagram ataupun APA dari YouTube itu sendiri untuk ditampilkan di website. Kita tidak perlu
memanggil atau menambahkan input secara manualnya. Kita tidak perlu mengcodingnya lagi, kita hanya memanggil API dari Instagram atau YouTube itu sendiri dan ditampilkan di website dengan fitur yang sama. Nah, selanjutnya itu ada API Gateway dan Microservice. Untuk API Gateway dan Microservice ini sendiri atau Application Programming Interface API Gateway. Jadi API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Entry point yang sendiri. Nah, dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Nah, selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya tidak bisa kita enkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti logging, authentication, rate limiting, caching, transforming, dan load balancing. API Gateway ini kayak kita buat struktur data warehouse seperti itu. Dengan adanya API Gateway, aplikasi klien kita hanya berhubungan dengan entry point-nya saja, tidak perlu yang lainnya, jadi terhubung dengan entry point saja. Nah, selanjutnya arsitektur microservice. Nah, terdapat dua arsitektur yaitu monolitik dan microservice. Apa perbedaan di antara arsitektur monolitik ini sendiri dengan microservice? Nah, apa yang membedakan arsitektur microservice dengan pendekatan yang lebih tradisional atau monolitik arsitektur? Yaitu bagaimana framework ini memecah aplikasi menjadi fungsi intinya. Setiap fungsi ini disebut sebagai service, dapat dibangun dan dijalankan secara independen, yang berarti service tersebut dapat berfungsi ataupun gagal tanpa berdampak negatif pada fungsi-fungsi yang lain. Seperti terdapat gambar di layar itu, ada struktur dari monolitik dan microservice, di mana monolitik susunannya ada UI, business logic, dan data access layer-nya. Sedangkan dalam microservice ada UI dan turunannya ada microservice dan ke microservice yang lainnya. Adapun keuntungan dari arsitektur microservice ini sendiri, yang pertama lebih cepat menanggapi kebutuhan pasar. Dalam hal ini dikarenakan siklus pengembangannya dipersingkat, jadi arsitektur microservice mendukung penerapan dan update yang lebih gesit. Nah, keuntungan yang kedua sangat scalable, di mana saat permintaan untuk service tertentu tumbuh, Anda dapat menerapkan di beberapa server dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dari arsitekturnya itu sendiri. Nah, keuntungan yang ketiga yaitu handal. Nah, dalam hal ini service independen ini jika dibangun dengan benar tidak akan berdampak satu sama lainnya. Jadi artinya jika salah satu bagian gagal, seluruh aplikasi tidak akan mati. Tidak seperti model aplikasi monolitik. Jika salah satunya gagal, maka aplikasinya pun kemungkinan akan mati. Itu aplikasi monolitik, tapi namun di dalam microservice tidak akan berpengaruh dengan hal yang lainnya jika salah satunya rusak. Nah, keuntungan yang keempat yaitu aksesibilitas. Nah, karena aplikasi yang lebih besar dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, developer dapat lebih mudah memahami, memperbarui, dan menyempurnakan bagian tersebut. Yang kelima yaitu lebih terbuka, karena penggunaan API dan polyglotnya pengembangan memiliki kebebasan untuk memilih bahasa pemrograman dan teknologi terbaik untuk fungsi yang diperlukannya.
Nah, microservice ini juga memberikan tim development keleluasan untuk melakukan pengembangan program kode secara terdistribusi. Masing-masing dari programmer tim dapat melakukan pembuatan komputer program secara bersamaan. Ini berarti lebih banyak developer yang mengerjakan aplikasi yang sama pada waktu yang sama, yang mana dapat membuat lebih sedikit waktu yang dihabiskan dalam pengembangan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini mengenai application programming interface. Jadi kesimpulannya, API itu merupakan interface atau aplikasi program antarmuka yang dapat menghubungkan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya untuk memudahkan developer dalam membuat server. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.